Mengejutkan, Uni Eropa jatuhkan sanksi berat ke Israel, dunia mulai jauhi Zionis. Di luar dugaan, setelah PBB makin frontal menyerang Israel dan menggusur banyak pemukim ilegal, kini giliran Uni Eropa jatuhkan sanksi berat ke negara yang ingin mencaplok wilayah Palestina itu. Dikarenakan kebrutalan tentara dan polisi Israel membuat Eropa semakin sadar dan membuka mata jika apa yang dilakukan Zionis berhak mendapatkan sanksi berat agar semakin menekan dan menurunkan aksi kejam yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, khususnya bagi sipil. Sementara itu, sebelumnya anggota parlemen Belgia Simon Motquin menyerukan untuk menjatuhkan sanksi segera kepada pemerintah sayap kanan Israel karena melakukan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina. Seperti dikutip dari Wafa, pada minggu kemarin dalam pidatonya di hadapan parlemen negaranya, Motquin mengkritik posisi Belgia dan Uni Eropa yang terhadap hal ini terjadi di wilayah pendudukan Palestina. Ia mengatakan kebijakan lunak terhadap Israel sama saja dengan lisensi untuk membunuh. Motquin menyebutkan serangan baru-baru ini yang dilakukan oleh tentara dan pemukim Israel di Jenin, Huwara, dan Nablus adalah yang paling berdarah bagi rakyat Palestina selama bertahun-tahun. Semua ini terjadi di bawah pemerintah sayap kanan paling ekstrim dalam sejarahnya. Israel, di mana para pemukim telah menjadi menteri, memperoleh kekuasaan terkait tanah Palestina dan menegaskan tanpa ragu bahwa mereka menginginkan kematian bagi orang Arab lanjutnya. Motquin menambahkan status quo tidak dapat lagi diterima, mengizinkan pembentukan pemerintahan rasis seperti itu sama saja dengan kehilangan semua kredibilitas di hadapan kaum ekstrim kanan di seluruh dunia. Yang terpenting, kegagalan untuk bertindak melawan kejahatan perang ini adalah lisensi untuk membunuh bagi pemerintah Israel, tentaranya, dan juga para pemukimnya. Perjanjian koalisi pemerintah Israel sangat jelas karena mengatur penerapan serangkaian tindakan termasuk aneksasi sebagian tepi barat ke Israel, katanya. Apa yang kita harapkan jika terjadi perampasan tanah Palestina yang diduduki dan pemindahan paksa penduduk seperti di Masyaferiata, dan juga pembunuhan jurnalis seperti Shirin Abu Akleh? Tanya Motquin. Ia menyimpulkan perlu untuk mengambil serangkaian sanksi berat terhadap kekerasan pemukim Israel, termasuk segera melarang impor produksi dari pemukiman Israel dan memanggil duta besar Israel untuk ditanyai tentang kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah yang dia wakili. Dia menegaskan Uni Eropa harus cepat turun tangan sebelum hal ini semakin besar dan menjadi ladang kekejaman bagi Israel. Intifada Jilid 3 bikin Israel dalam bahaya ganda. Jurnalis dan analis senior media Israel Gideon Levy mengakui bahwa serbuan ke Jenin mendatangkan hasil yang berlawanan dengan yang diinginkan Israel. Menurutnya, operasi militer itu justru memperkuat Palestina, alih-alih membasminya. Selain itu, imbuhnya serbuan ke kamp tersebut tidak mungkin bisa dilakukan tanpa pembantaian massal. Laman Rey Al-Yom menyatakan bahwa pemandangan ini secara praktis menunjukkan pengakuan Israel akan kegagalan, kebingungan, dan kepanikannya. Juga mengungkap dalamnya krisis yang dihadapi kabinet ekstremis bentukan Benyamin Netanyahu. Sebab kabinet ini tidak menemukan cara untuk membalas dendam kepada orang-orang Palestina, juga tidak bisa memenuhi tuntutan mayoritas masyarakat Israel yang menghendaki kembalinya rasa aman. Sesuatu yang sebelum ini dijanjikan oleh partai dalam kabinet ini saat kampanye dahulu, tulis Rey Al-Yom. Levy dalam tulisannya menyatakan bahwa tentara Israel sudah berbulan-bulan membunuh warga Palestina, menegaskan tindakan ini pasti harus dibayar mahal. Apa yang kalian orang Israel pikirkan? Apakah pembunuhan 146 orang Palestina di tahun lalu akan dibiarkan begitu saja? Apakah dengan membunuh sekitar 30 orang Palestina sejak bulan Januari akan disikapi dengan tenang begitu saja? Apakah kalian berpikir bahwa warga di kamp pengungsi di Sufat yang siang malam dihina dan direndahkan serta martabat mereka diinjak-injak akan menyambut serdadu dan polisi Israel dengan pelukan hangat? Tulis Levy
Levi ditujukan kepada orang-orang Israel. Kita akan terus dihantui oleh Intifada 3. Sebab itu, segala bentuk operasi balasan dari Israel pasti akan kian memanaskan situasi di saat bersamaan. Keputusan pemerintah Israel untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman kolektif terhadap orang-orang Palestina demi memuaskan dahaga kelompok sayap kanan radikal juga akan memperluas konflik dan membuka pintu untuk terjadinya sebuah ledakan besar, pungkas Levi. Sementara itu, rangkaian peristiwa di atas membuat tensi ketegangan terus meningkat di kawasan itu. Ditambah lagi, perundingan damai antara Israel Palestina yang tidak menemui titik temu akibat pelanggaran di kubu Netanyahu. Dikhawatirkan ini adalah adegan pembuka bagi Intifada Jilid 3. Intifada yang berarti perlawanan telah didengungkan oleh Hamas sejak bulan lalu. Diberitakan Jerusalem Post, Hussam Badran, juru bicara Hamas di jalur Gaza, mengatakan konfrontasi langsung antara warga Palestina dengan Israel semakin dekat. Pemicunya tidak lain adalah pembangunan pemukiman Yahudi yang membabi buta oleh Israel. Di berangusnya perekonomian dan kebebasan warga Palestina, pejabat Hamas yang lain, Musir Al-Masri, mengatakan warga Palestina kini tengah bersiap untuk intifada baru. Dia memperingatkan Israel untuk tidak melakukan tindakan bodoh terhadap warga tepi barat. Dia juga menuduh otoritas Palestina pimpinan Abbas Lembek tidak mampu berbuat apa-apa untuk melindungi warganya. Tindakan Israel saat ini telah meningkatkan temperatur di kalangan masyarakat Palestina. Pemerintah Palestina sedikit demi sedikit membangun alasan meletusnya intifada yang baru, kata anggota Dewan Legislatif Palestina Qais Abu Laila. Palestina pada 8 Desember 1987 menewaskan 4 orang penumpang. Rumor lantas berkembang tank itu sengaja melindas mobil warga. Aksi perlawanan besar pecah, massa yang marah melempari tentara Israel dengan batu dan molotov. Warga Palestina selama 4 tahun intifada diperkirakan 1.500 warga Palestina gugur, termasuk banyak anak-anak, sedangkan di kubu Israel 300 warga sipil tewas. Sebanyak 822 warga Palestina dibunuh oleh kawan sendiri setelah dituduh mata-mata Zionis. Intifada berakhir pada kesepakatan gencatan senjata dalam Konferensi Madrid tahun 1991 dan Perjanjian Oslo tahun 1993. Intifada kedua terjadi pada 2000 hingga 2005 lalu. Peristiwa dipicu pernyataan Ariel Sharon yang saat ini menjabat partai oposisi Likud pada 28 September 2000. Sharon yang sedang kampanye mengunjungi Temple Mount atau Haram Al-Sharif, tempat Masjidil Aqsa berada.